Ini kita sudah nyampe di Garut ya, untuk menengok keluarga korban. Sekaligus kita juga ada rasa simpati yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kita di Rumah Sakit Pamengpeuk. Ledakan amunisi ini ya? Untuk menuju kamar mayat, menengok para korban ledakan musiu yang sudah kadaluarsa. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir kita mesti lagi terjadi, dan semua orang harus senantiasa waspada terhadap segala hal dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang kadang di luar prediksi kita. Sekali lagi saya sampaikan ucapan belasungkawa untuk keluarga korban, semoga diberikan ketabahan dan semoga yang meninggalkan kita semua mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anaknya. Anak Pak Anwar kan? Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah mas. Sekolah di mana? Di SMA 5. Udah kamu jadi anak asuh saya. Langsung jadi anak, dia akan jadi anak. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Sampai kuliah. Satu lagi Pak. Ini udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya yang ngurus. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga, saya menyampaikan 50 juta ya. 50 juta. Ada berapa sih semuanya kan? Semuanya berapa? Yang satu, yang 5 dari yang 6 dari Cibalong. Ya. Yang satu dari Singajaya. Ya, udah. Yang 2 dari Pamengpeuk. Ya, nanti saya sampaikan uangnya hari ini. Untuk Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Aduh Kang, jadi pemimpin itu jangan kelihatan bener-bener banget lah Kang. Kan tahu sendiri, orang baik itu musuhnya banyak banget. Udah mah programnya keren-keren, ini lagi pakai kasih santunan ke korban peledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sampai 50 juta per keluarga, terus anak-anaknya dibiayain sampai lulus kuliah. Ditambah ada anak salah satu korban yang diangkat jadi anak. Bukan apa-apa, kan jadi kebongkar tuh kalau pemimpin sebenarnya bisa tuh bantu rakyatnya sampai akar-akarnya. Asalkan bersih itu pemimpin. Udahlah Kang, pelan-pelan. Peristiwa meledaknya amunisi di Garut itu adalah bukti kelalaian. Berdasarkan kronologi TNI dalam preskonnya, operasi pemusnahan amunisi ini udah sesuai prosedur. Dari mulai personel sampai ke lokasinya sudah dicek dan dinyatakan aman. Catat, awalnya dilakukanlah peledakan amunisi di 2 lubang sumur yang berjalan lancar. Nah, ada 1 lubang lagi yang digunakan untuk memusnahkan detonator, dan ketika detonatornya lagi disusun, secara tiba-tiba ledakan terjadi. Menewaskan 13 orang, 9 dari masyarakat sipil, 4 dari TNI. Itulah rangkuman kronologi yang ada pada preskonnya. Jujur, gue masih merasa janggal ketika personel lokasi udah dicek dan dinyatakan aman dan pelaksanaannya sesuai prosedur, tapi yang terjadi adalah ledakan yang memakan korban. Ya, apapun yang terjadi teman-teman, namanya musibah, walaupun sudah dicek apapun, kalau sudah kejadian ya kejadian aja teman-teman, dan semuanya juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan kita berbelasungkawa atas semua korban, yaitu sipil masyarakat 9 orang dan juga dari militer itu 4 orang, jadi 13 orang. Yang membuat kita begitu terharu adalah gerak cepat dari pemerintah Jawa Barat. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Beberapa korban dikasih santunan 50 juta, semua korban teman-teman ya. Kemudian anak-anaknya yang masih sekolah diangkatlah, disekolahin sampai dengan kuliah. Ini luar biasa, KDM luar biasa teman-teman. Tapi namanya Kang Deddy, kebaikan Kang Deddy Mulyadi, begitupun masih banyak musuhnya teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan sepak terjang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di Jawa Barat sendiri ada kelompok orang yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Aing dilaporkan ke KPK. Komunitas anti korupsi atau Kompak Jawa Barat melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi serta Sekretaris Daerah Jawa Barat Kang Herman Suryatman ke KPK dan Ombudsman. Surat terbuka yang Kompak layangkan ke KPK dan Ombudsman lagi-lagi menyoal terkait pergeseran dan perubahan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 tanpa melibatkan DPRD. Salah satu yang menjadi sorotan Kompak dan menjadi alasan melaporkan keterkaitan Sekda Jabar selain KDM adalah Herman Suryatman mengumumkan melalui sosial media, bukan di forum resmi DPRD, tentang alokasi pembangunan gedung sebesar 1,2 triliun. Kami meminta KPK menelisik potensi korupsi dari pergeseran anggaran yang tidak diawasi DPRD, karena ini sudah masuk penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi. Kata Aing mudah ketebak siapa dalang di balik pelaporan ini. Mereka orang-orang yang terganggu jatahnya, alias penikmat APBD atau dana hibah. Kebijakan yang dibuat Kang Deddy Mulyadi mengganggu ladang korupsi mereka. Jadi segala cara dilakukan selain ngoceh di sosial
media namun tidak ada efek. Sekarang diduga mainannya lapor melapor. Duh, aing mah asa hesenya jadi pemimpin baik, pemimpin yang kerjanya tulus untuk rakyatnya, untuk daerahnya, selalu diganggu oleh komunitas-komunitas riweuh. Pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, ulah capeknya, ulah kaganggu kunu kos karar itu patut. Gas terus ulah sieun, seluruh masyarakat Jawa Barat aya di belakang Kang Deddy. Ono Surono. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan biasanya gitu memang. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam, yang juga duit lagi, rakyat Jawa Barat. Duit lagi. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam, yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, gua sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-dikit bawa-bawa masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan lu. Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Gak ono seperti Oon, kebalik. Gak Oon seperti Oon. Pak Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret. Dan hanya menyisakan sekian ratus miliar saja. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. Masa Pak Ono nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono. Ada yang lagi viral lagi di masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lah ini orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Efisiensi. Ini uang ini aud-audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya, provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Lah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih? Coba sih istighfar, Mang Ono istighfar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Mang Ono. Di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Mang Ono. Alasan malas berdebat. 3 tugas anggota DPR itu dengan cara rapat, ngomong, nggak bacot. Nyarios, kalau yang kasar apa? Nggak bacot. Dari berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Pak Ono,
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Takut ya Pak, anak-anak yang dulunya nakal bisa jadi terlalu disiplin. Nanti nggak bisa demo nuntut wifi gratis dong. Anggaran 6 miliar rupiah buat pendidikan karakter diprotes, tapi anggaran rapat DPRD yang miliaran diem-diem baik. Karakternya memang beda ya Pak. Atau mungkin kalau DPRD diajak bahas, nanti anggarannya ditambah ya Pak, dari 6 miliar jadi 600 miliar. Tapi yakin realisasinya bisa segitu? Jangan-jangan malah pangkas sana pangkas sini. Mungkin Pak Ono khawatir kalau anak-anak jadi disiplin dan cinta tanah air. Nanti nggak milih politisi yang asal bacot lagi dong Pak. Kalau semua program harus nunggu aturan serba lengkap, bahas sana, bahas situ, kapan mulainya? Mending kita bikin karakter siswa ya sinetron aja kali ya Pak. Atau jangan-jangan yang dilangkahi itu egonya, bukan prosedurnya. Masalahnya bukan programnya, tapi kayaknya Pak Ono nggak diajak briefing. Ingat loh Pak, baper adalah karakter juga. Gimana ini Pak? Ayo berpikir ke depan Pak. Mungkin Pak Ono tidak dikasih ini kan, diajak ngobrol mungkin, nggak diajak komunikasi mungkin, merasa dilangkahi, duit kok dilangkahi. Namanya kan efisiensi, itu dipangkas itu 1,7 triliun kan efisiensi. Sesuai dengan arahan pusat juga efisiensi. Tapi tentu saja memang orang baik yang dicintai rakyatnya, masyarakatnya selalu ada halangan-halangan. Selalu ada namanya onak dan duri. Selalu ada namanya aral melintang. Ya, pasti ada gitu. Tetap kuat Kang Deddy Mulyadi karena rakyat Jawa Barat, meskipun saya bukan rakyat Jawa Barat teman-teman, saya lihat rakyat Jawa Barat begitu kompak di belakang Kang Deddy Mulyadi. Dan yang paling luar biasa, Kang Deddy Mulyadi bergerak cepat setiap ada sesuatu hal musibah ya yang membuat rakyatnya, masyarakatnya sedih. Dia langsung hadir datang untuk menyelesaikan masalah dari warganya. Tadi luar biasa, Pak Deddy baik banget sih, ngasih santunan 50 juta, kemudian anak-anaknya disekolahin sampai kuliah, bahkan ada salah satu anak yang diangkat menjadi anaknya juga. Wah, jadi pengen nih. Aduh, luar biasa Pak Deddy Mulyadi, dan ini menjadi contoh bagi kepala daerah lain, khususnya di daerah-daerah Jawa yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya di luar Jawa mungkin, bahwa ada loh pemimpin-pemimpin yang langsung ada turun di lapangan, meskipun banyak juga orang-orang yang tidak suka aral melintang, ada onak dan duri di dalamnya, dan itu bagian dari dinamika kehidupan. Dan ya luar biasa hari ini Pak Deddy Mulyadi salah satu gubernur yang sangat tersohor viral di Indonesia karena sepak terjang dan kebijakan-kebijakannya yang membuat bahkan musuh-musuhnya kepanasan. Ya kan, orang-orang tidak mendapat bagian dari itu semua, akhirnya speak up, muncul, berusaha untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya harap Kang Deddy Mulyadi tetap berjalan terus, tetap semangat untuk memimpin Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian warga Jawa Barat tentang gubernur kalian Pak Deddy Mulyadi? Tulis di kolom komentar.